Yuk kita mulai lagi. Saktif. Ya, kita lanjutkan polemik kita hari ini. Bela negara, bela siapa? Saya juga mengucapkan selamat datang kepada adik-adik mahasiswa dari Universitas ESA Unggul. Mudah-mudahan kehadiran kalian malam ini juga bagian dari bela negara. Karena mereka ikut belajar apa itu bela negara. Saya ke Pak Sarif. Kalau kita lihat tadi di paket pembuka, di pengantar tadi, beberapa pimpinan Dewan menunjukkan penolakan kepada program bela negara ini. Bagaimana dengan Pak Sarif sendiri? Pada dasarnya kalau kita berbicara tentang bela negara ya tentunya semua warga negara tanpa kecuali tentunya sepakat bahwa bela negara itu adalah suatu keharusan sebagai seorang warga negara yang baik. Dan tentunya sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Ya kan? Nah itu satu. Nah yang kedua adalah di dalam bernegara itu kita itu diatur bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan warga negara, apapun bentuknya, itu kita diatur dalam undang-undang. Sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang Dasar 45. Begitupun juga tentang bela negara. Ya. Nah sesuai dengan pasal 30 ayat 1 dan 3, di situ sudah jelas bahwa bela negara itu adalah wajib bagi semua warga negara. Kemudian jangan lupa, ya kan, dijelaskan lagi di situ bahwa bela negara itu diamanatkan harus dibuat undang-undang yang tersendiri. Nah yang kedua, Undang-Undang Pertahanan Negara ya, di ayat 3 itu juga menjelaskan bahwa bela negara itu termasuk pendidikan dasar, dasar kemiliteran, kemudian pengabdian profesi itu juga seharusnya dan harus diamanatkan di situ juga bahwa akan diatur dalam satu undang-undang tersendiri. Yeah. Nah, pertanyaannya adalah apakah program bela negara ini sudah ada undang-undangnya atau belum? Sebagai warga negara siapapun dia, kalau kita melakukan sesuatu yang ada kaitannya dengan hak kewajiban, kalau belum ada undang-undangnya maka itu adalah pelanggaran undang-undang dan konstitusi. Nah ini yang saya sayangkan. Nah artinya konsep program yang diajukan itu pada dasarnya adalah program yang bagus. Baik. Nah mungkin ini slogan kabinet kerja sekarang, kerja. Ya. Tetapi saya memiliki suatu asumsi bahwa kerja tanpa konsep, tanpa persiapan yang bagus, itu outputnya jadi jelek. Oke. Itu satu ya, yang kedua. Nah yang ketiga, jadi saya ingin menggarisbawahi bahwa apa yang disampaikan oleh para narasumber itu adalah betul semua. Tetapi yang saya inginkan kepada Kementerian Pertahanan, lakukanlah satu persiapan yang bagus, proses yang bagus. Ajukanlah undang-undang bela negara ke DPR. Nanti pada DPR itu akan mengakomodir semua kepentingan, termasuk naskah akademis dan sebagainya. Dan ini belum dilakukan. Nah, untuk itu mengapa harus dilakukan? Karena ini berdampak kepada implementasi penyiapan anggaran untuk setiap program yang ada. Apalagi menurut kalkulasi yang diekspos di media ini sampai 500 triliun. Nah perlu ingin saya sampaikan bahwa tidak usah berbicara 500 triliun. Anggaran Kementerian Pertahanan saja untuk tahun 2016 yang akan datang itu sudah diturunkan 1 triliun oleh pemerintah dengan kesepakatan DPR. Ini salah satu indikasi mengapa diturunkan, karena memang kondisi sekarang ini sangat memprihatinkan. Pertumbuhan ekonomi yang melambat, pengangguran di mana-mana bertambah, ya, kemiskinan yang semakin bertambah, ya kan, penerimaan pajak yang tidak sesuai dengan target, ya, ini sangat memprihatinkan. Nah, di samping daripada itu, program-program utama daripada Kementerian Pertahanan pun itu tidak tercapai dengan baik. Program alutsista, minimum essential force, itu sampai sekarang belum
terpenuhi. Oke. Kemudian yang kedua, ini program utama Pak Faisal ya. Hmm. Program tentang profesionalisme dan kesejahteraan prajurit pun juga Tidak tercapai belum sampai maksimal. sekarang. Oke. Ya kan? Baik. Nah, jadi menurut kami, ya menurut saya, silahkan ini program bagus. Tapi lakukanlah prosedur dan persiapan sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang. Oke, baik. Nah, program ini bagus sekali lagi, tetapi belum saat yang tepat. Mungkin berbeda dengan negara-negara lain, berbeda dengan Amerika tadi sudah disampaikan oleh para narasumber. Oke. Berbeda dengan Korea Selatan, Singapura lain lagi. Ya. Dan saya pikir program yang paling utama yang harus ditingkatkan adalah lakukanlah program utama dari Kementerian Pertahanan dulu. Ya. Sekarang ini proxy war yang sangat perlu untuk diantisipasi. Jadi saya katakan kalau itu dimaksimalkan, ya tentu sangat bagus. Apalagi modernisasi Peralatan alutsista kita. ini yang harus betul-betul ditingkatkan. Ya. Karena kalau terjadi perang yang belum nyata, yang kecil kemungkinannya terjadi, dan kalaupun terjadi, Kita sudah lebih siap. bukan. Kalaupun terjadi dalam waktu sekejap, setiap satu negara itu akan hancur. Oke. Jadi tidak lagi ada kesempatan untuk mobilisasi bela negara ini. Oke. Jadi menurut kami, menurut saya ya program utama ini dulu lah yang dimaksimalkan. Karena terus terang saja kemampuan pemerintah saat ini juga belum Terbatas. memungkinkan untuk Secara melakukan ekonomi. program yang baik ini. Oke. Jadi Apa Pak Sarip mau bilang sebetulnya program bela negara ini dibuat sebagai bagian dari pencitraan untuk menutupi program yang semestinya saya yang tidak harus jalan? saya tidak a Oke. priori, Eh. tetapi katakanlah bahwa ini program hanya sekedar disampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat bisa menilai bahwa ini ada program baru. Sudah mau jalan loh Pak, tanggal 19. Lah iya, ini ada program baru. Eh. Tetapi sebenarnya jelas ini tidak akan mungkin dilakukan. Oke. Kenapa? Ya. Karena saya menjadi pertanyaan, Eh. anggarannya dari mana? Wah, Ya. Pak Faisal langsung jawab kalau Ya, gitu. silakan Pak. ya. Baik, terima kasih. Ini sepertinya kita perlu luruskan sedikit, Pak. Silakan Pak. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Sarif tadi memang betul, Pak. Jadi kalau di pasal 9 Undang-Undang Pertahanan nomor 3 disebutkan bahwa upaya bela negara itu diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, kemudian pendidikan latihan dasar militer wajib, kemudian profesi sebagai TNI, kemudian sesuai profesinya masing-masing. Itu memang harus diatur di undang-undang. Betul Pak, kita setuju. Tetapi yang dilakukan Kementerian Pertahanan sekarang ini bukan menyiapkan mereka untuk melaksanakan upaya pembelaan, tetapi baru melaksanakan pembinaan kesadaran bela negara. Kita hanya sampai menyadarkan kesadaran bela negara. Dan program ini bukan program baru, program ini sudah dilaksanakan Kementerian Pertahanan mulai 15 tahun yang lalu, sudah ada. Dan ini juga tidak pakai anggaran yang baru, anggaran rutin yang selama ini yang kita lakukan itu dialihkan untuk program ini. Sekali lagi, karena tahun yang lalu Presiden mencanangkan Gerakan Nasional Bela Negara, maka tahun ini kita laksanakan secara nasional juga pendidikan kesadaran bela negara itu. Jadi bukan program baru, sama sekali tidak. Oke. Gitu. Nah jadi sebenarnya apa yang dilakukan dalam pembinaan kesadaran bela negara ini adalah kita hanya sekedar menumbuh kembangkan rasa cinta tanah airnya Pak. Semangatnya berbangsa dan bernegara. Hanya itu saja. Sehingga setiap warga negara itu ada disiplin, dia peduli terhadap lingkungan, dan dia tahu bahwa ancaman sekarang kita tahu sekarang kan ancaman itu bukan hanya ancaman militer, tapi dikatakan tadi. Ancaman itu konteks sangat luas sekali. Ya keterbelakangan, kebodohan, narkoba segala macam. Kita harus peduli dengan bangsa kita. Itu yang diinginkan kita. Bukan dalam kemudian kita melaksanakan upaya bela negara seperti Komcat, Komduk, dan bukan, belum sampai ke situ. Kita hanya menyadarkan. Maka program ini disebut program pembinaan kesadaran bela negara. Oke. Ya ini yang perlu kita pahami bersama. Saya mau Mas. tambahkan aja. Tadi kan Pak Sarif sampaikan bahwa banyak kepentingan lain, alutsista dan sebagainya Pak ya. Justru ini yang saya lihat kita dulu jadi terbalik-balik pikirnya. Menurut saya justru bela negara ini adalah salah satu solusi bahwa kita sebagai sipil belum mampu secara profesional memprofesionalkan militer kita. Jadi saya tuh selalu bilang, kita nih bela negara semua pada panik. Tapi ngeliat partai pada punya garda, diem-diem aja. Bedanya apa? Lebih parah kok pendidikannya, saya aktif di beberapa partai jadi saya tahu cara mereka dididik seperti apa. Kok itu nggak apa-apa? Sipil menjadi militer, kita permisif. Tapi sekali lagi justru menurut saya ini sebuah terobosan.
Waktu kita sepakat pada 98 akan memprofesionalkan militer kita, apa sih artinya memprofesionalkan militer kita? Kan bukan disuruh ke barak, diam di barak terus didiemin aja. Nggak dikasih kapal perang, nggak dikasih pesawat tempur, atau cuman kalau mereka minta kapal perang, pesawat tempur, maaf negara nggak punya uang, tapi buat partai ada uang terus, buat pemilu ada uang terus, kan buat saya jadi aneh. Nah, jadi sekarang yang mau coba dibikin oleh Kementerian Pertahanan, tadi basic rasa bahwa bela negara itu ada. Supaya tadi masalah proxy war Pak, ada kesepakatan dari kita semua untuk sebuah sepakat untuk melindungi negaranya. Sekali lagi Pak, ini dibentuk justru karena kesalahan sipil yang tidak mampu memprofesionalkan militernya. Sekarang tadi ada background bagus, nah ini saya sekarang puji, tadi backgroundnya bagus. Penduduk berbanding tentara. Sekarang kalau kita hitung ya, satu tentara Indonesia menjaga berapa penduduk? 553 penduduk. Coba bandingkan sama Singapura, satu tentara itu menjaga hanya 77 penduduk. Satu tentara Indonesia Pak menjaga 4 km persegi. Satu tentara Singapura hanya 8 meter persegi. Dari kalkulasi itu saja Pak, sudah pasti Undang-Undang 45 itu kenapa sudah menetapkan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Sistem loh Pak, sistem dan harus bersifat semesta. Jadi ini adalah salah satu bentuk yang sedang dicoba karena sudah memang tadi negara ini sudah perlu seat belt gitu loh. Ya dan itulah tadi pembinaan bela negara. Oke. Ya, kalau saya sedikit menanggapi apa yang disampaikan Pak Faisal. Saya pada dasarnya ini tidak mengatakan tidak setuju. Saya setuju, program ini bagus, tetapi saya melihat tidak ada persiapan dan prosedur yang dipersiapkan dengan bagus. Termasuk undang-undang dan anggaran termasuk tadi. Undang-undang. Oke. Nah, saya mensinyalir apa yang disampaikan oleh Pak Faisal bahwa pengalihan anggaran, jangan lupa, itu tidak boleh dilakukan kalau tanpa persetujuan DPR. Itu harus jelas. Nomenklatur bela negara itu tidak ada dalam nomenklatur yang diajukan sampai saat ini. Nah kalau itu dilakukan itu pelanggaran. Pelanggaran konstitusi Ya, itu ya? itu termasuk persiapan. Oke. Ya, jadi jangan sesuatu yang seperti saya katakan, sesuatu yang bagus. Dilaksanakan kalau dengan prosedurnya tidak dan bagus, prosesnya salah, jadi itu salah outputnya hasilnya. jadi salah. Baik. Ya kan? Oke. Iya. Ya, saya pikir itu. Kalau saya sebenarnya lebih senang kalau Pak Faisal ini menjadi salah satu dirjen di Kementerian Pendidikan sajalah. Ya kan? Karena terus terang dari konsep yang dipaparkan tadi baik oleh Pak Faisal sama Bu Koni, ini sebenarnya lebih tepat dilakukan oleh Kementerian Pendidikan. Karena lebih banyak kepada pembelajaran. Iya. Dan kalau memang diperlukan rasio antara tentara kita dengan jumlah penduduk, dengan jumlah wilayah, memang jawabannya adalah wajib militer dan komponen cadangan. Jadi jangan dicampur-campur lah, ya. Jangan duplikasi. Kalau memang itu hanya pembangunan kesadaran, sejumlah mata pelajaran dari TK sampai universitas seperti tadi, kewiraan 4 semester di perguruan tinggi, itu sudah lebih dari cukup kenyang. Dan saya tekankan untuk membangkitkan rasa cinta tanah air, nasionalisme, itu bisa berbagai macam bentuk. Makanya poin misalnya pengembangan profesi itu jelas. Dan sekarang saya mau tanya, apa yang dilakukan oleh almarhum Salim Kancil dan Tosan di Lumajang? Apakah itu bukan bentuk dia cinta tanah air? Cinta terhadap lingkungannya, kan tidak ingin rusak. Dan kemudian, mengapa orang fanatik misalnya dan mau membela Persib, mau membela Sriwijaya? Ya. Karena dia melihat bahwa itu memang identifikasi sosial dia. Dan mengapa kita bangga sebagai orang Indonesia? Karena kita tahu misalnya salah satu ilmuwan kita yang sekolah di Jepang, dialah penemu 4G. Itu rasa kebanggaan kita muncul dari sana. Kalau ada juara bulu tangkis dunia, kita bangga menjadi orang Indonesia. Ya. Jadi membangun nasionalisme, membangunkan cinta tanah air itu melalui bermacam-macam bentuk. Jangan dianggap bahwa ini satu-satunya. Apalagi tadi seperti yang dipaparkan oleh Pak Sarip. Langkah step-step prosedurnya juga belum dilalui, walaupun betul sih sebenarnya Bu Koni. Saya juga akui ini DPR ini memang waduh rumit banget. Masa undang-undang keamanan nasional, undang-undang komponen cadangan bisa tertunda karena apa? Kepentingan politik dari partai-partai yang ada gitu. Tapi ini memang perlu kesadaran kita bersama lah gitu loh. Saya boleh luruskan Pak ya? Iya. Bukan Menteri Pendidikan Pak. Jadi? Kalau sekarang Bapak bila menawarkan posisi kepada Pak Faisal dan saya, kami itu mesti ada di National Security Council. Dewan Keamanan Nasional. Itu kita tidak punya Kita sekarang. itu menjadi negara tidak normal karena presiden tidak didampingi oleh sebuah institusi yang namanya National Security Council Pak.
National Security Council itu adalah berfungsinya semua lembaga negara itu mengikuti perintah 3 orang paling penting di sebuah negara. Presiden, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri. Sekarang kita lihat aja lah jujur. Apa Menteri Luar Negeri bisa berbicara jelas mau kemana arah negara kita ini dengan konstelasi. Dan begini, kalau kita melihat konstelasi keamanan dalam bentuk war betul. Coba kita agak jangan menjadi katak dalam tempurung deh. Kita lihat sih ada apa yang terjadi di perairan kita. Ada apa yang terjadi konstelasi di dalam ASEAN sendiri yang menghadapi ASEAN Security Community 2015 ini. Betulkah ASEAN ini satu arah? Siapa yang bermain? Apakah kita tidak sekarang sedang dikendari oleh negara mana gitu. Nah semuanya ini Pak, sekali lagi tidak bisa kita temukan kalau tidak ada National Security Council. Itu tadi saya bilang, di awal tadi saya bilang, Pak Menhan ini agak nekat. Menjadi pramugara yang tiba-tiba tarik seatbelt. Karena tidak ada National Security Council ini sepertinya negara ini bingung kemana. Jadi yang ini yang menjadi sebenarnya jawaban tadi Pak, bukan Menteri Pendidikan. Banyak juga kok yang bilang kalau tadi ya itu kenapa nggak Kementerian Kebudayaan, bukan cuma Menteri Pendidikan. Enggak Pak, sekarang beda bener. National Security Council siapa yang menahan? DPR Pak, mohon maaf Pak Sarif. Kita berapa tahun undang-undang ini tertahan? Itu yang tadi saya bilang di awal, sampai kapan kita mesti menunggu itu berproses dengan segala macam cara dan cerita di balik itu. Terus kemudian kita tidak boleh menarik sedikit belt yang penting tadi. Dan saya sepakat memang harus ada kebanggaan yang ada di Jepang tapi tadi Pak Tejo saya lupa ngomong loh. Saya tuh untung disertasi saya bukan tentang Indonesia. Nah tentang tentara Israel. Itu kebanyakan orang kita minder dan merasa bangga kalau berdisertasi tentang Indonesia. Menurut saya itu goblok. Itu kalau kita, aku nggak usah sebut perguruannya. Udah lengkap. Gus Dur tentang Gus Dur udah lengkap semua. Baik. Jadi sekarang Pak Sarif kalau saya memang betul tadi disampaikan itu tuh jangan dicampur aduk dengan bela negara. Sepakat Pak, harus komponen cadangan kan. Sekarang komponen cadangan udah apa kabar? Undang-undang Kamnas yang pernah ditandatangan. Di DPR juga. DPR juga. Baik, saya ke DPR yang satu ini dulu. Walaupun ini Komisi 10 bukan Komisi 1. Ya Cik, silakan. Menarik sekali apa yang tadi disampaikan oleh wakil rakyat kita. Bahwa segala sesuatu itu harus lihat realitas. Gitu kan? Anggarannya dari mana. Tapi juga menarik dari pemerintah. Jadi lebih jelas nanti solusinya seperti apa sudah pasti ada.